Belakangan sibuk apa Mbak Rofi? Sibuk proposal tesis sama ngajar sih. Lanjut S2 di mana Mbak Rofi? Lanjut di UNED, akuntansi lagi. Dan lagi sibuk ini juga. Aku lagi gabung sama komunitas yang concern di seksual edukasi. Gimana apa Mbak Rofi melihat Banom sekelas Banom Alinasi ini bisa mengundang Cak Nadim yang dari Jerman? Tanggapannya. Ya keren dong. Keren. Keren. Berarti sangat ini ya, sangat progresif. Terus juga sangat memanfaatkan jejaring yang dibuat PMII. Kan PMII juga nggak sia-sia lah buat PCI jauh-jauh ya kan ke Jerman. Terus bisa sharing pengetahuan, sharing knowledge, pengalaman juga yang pasti-pasti beda banget kulturnya, beda banget kebiasaannya sama yang ada di Indonesia. Dan gerakannya pasti beda juga. Oh Nggak ya, sabar Cak. saya ingin mendengar banyak pengetahuan. Oh ya, Cak Nadim ngomong-ngomong ya di Jerman itu apa ada koprinya atau hanya sekedar Belum, sampai sekarang baru kepengurusan PCI aja, CPMI. Ya, ya berapa kegiatan juga. Sampai sekarang Kopri belum ada. Mungkin kedepannya ada, oh, nggak ada juga. eh, Kan dibicarakan. ya kan kalau ada kan lebih keren ya. Mm-mm. Apa namanya untuk tema podcast kali ini adalah bagaimana kader memahami feminisme hari ini gitu kan. Mm-mm. Ngomong-ngomong soal feminisme nih, Cak. Iya. Feminisme ini kan sependek pengetahuan saya lahir karena adanya patriarki, gitu kan. Mm. Menurut Cak Nadim nih, hmm, patriarki itu apa sih? Menurut Cak Nadim dulu. Ya, berarti kalau menurutku ya di saat sebuah bukan sebuah bahasa gampangnya patriarki itu kalau misalnya em, sebuah dunia ini udah bener-bener dikuasain oleh laki-laki gitu. Jadi semua yang di yang didahulukan tuh laki-laki, misalnya yang pemimpin laki-laki, harus mengambil putusan laki-laki. Dan bahkan yang lebih ekstrimnya lagi tuh kalau misalnya namanya perempuan itu harus 100% nurut sama laki-laki apapun yang laki-laki itu bilang. Eh, Bahasa paling gampangnya gitu sih kalau misalnya kita ngomongin patriarki gitu. Kalau dari pandanganku ya. Menurut kan katanya Cak Nadim nih, patriarki adalah ketika dimana perempuan itu harus dipaksa nurut oleh laki-laki gitu. Ekstrimnya. Bener nggak sih Mbak Rofi? Seperti itu sebagai korban Iya. patriarki ini. Nah, Ya, betul sekali. Um, Alhamdulillah sih em, mengurang-ngurangi menjadikan diri sebagai korban ya. Tapi pernah ya, pernah merasa terimbas dan sampai sekarang kayaknya. Tapi mau mengurang-ngurangi merasakan diri menjadi korban karena capek gitu. Eh, aku sih mengartikan kalau patriarki itu kayaknya patron dunia itu adalah laki-laki. Tolok ukur banyak hal itu adalah laki-laki. Tolok ukur banyak hal, terus kemudian sesuatu yang dianggap keren itu adalah maskulinitas kayak gitu dan maskulinitas itu ada di laki-laki kayak gitu. terus Cak Nadim, saya mau tanya, Hmm. apakah di Jerman itu patriarkinya masih kental? Udah nggak terlalu kental. Jadi kan sekarang juga lagi pemilu ya sebenarnya di Jerman itu. Jadi lagi hot topic banget nih politiknya. Dan emang yang pasti dijanjikannya itu kalau misalnya perempuan itu bisa melakukan apa aja gitu. Maksudnya dalam artian kalau misalnya mau memimpin, perempuan juga bisa memimpin. Jadi untuk nambahin misalnya jumlah, sekarang kan lagi pemilihan DPR itu, jumlah DPR bahasanya sih beda lagi, cuman kita anggap DPR aja biar gampang. Misalnya kuota DPR perempuan diperbanyak. Kalau apa patriarki menurut
pandangan Mbak Rofi nih, sejauh ini nih Indonesia apa sudah bebas, maksudnya bukan bebas ya, untuk membasmi patriarki itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama ya, bahkan sampai sekarang itu patriarki itu memang ada, Mas. Menurut Mbak Rofi ini apa di Indonesia itu sudah bisa sedikit mendobrak patriarki apa masih belum? Aku mikirnya sih kita udah banyak perkembangan ya. Itu harus diakui dan harus disyukuri karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi akses informasi itu kan enak ya keluar masuknya. Orang jadi belajar itu nggak susah lagi. Pengetahuan jadi bisa diakses mudah banget sehingga hal-hal isu-isu mengenai patriarki dan fakta-fakta yang ada, kenapa kok ada patriarki gitu, kenapa kok masih dibahas terus gitu, itu orang-orang jadi aware gitu, jadi makanya ada perkembangan, jadi banyak sekali ruang-ruang diskusi kayak gini gitu, kayak yang dulu-dulunya rasanya susah dan tabu sekali membicarakannya, jadi sekarang lebih enak, jadi itu harus disyukuri sih, walaupun sampai hari ini juga banyak dan masih sangat terjadi pada diriku pun juga masih terjadi gitu. Ya seperti itu. Sangat 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 perlu kita syukuri gitu ya, sebagai korban patriarki dan Cak Nadim sebagai pelaku patriarki nih untuk melihat untuk melihat perkembangan pada masa sekarang tuh patriarki memang sudah sedikit bisa didobrak gitu kan. Sehingga kita baik perempuan mau laki-laki ya kita harus sama-sama berjalan beriringan gitu. Untuk terkait feminisme nih, Cak Nadim nih, feminisme itu kan lahir dari patriarki, adanya patriarki. Dimana di Jerman nih tentang feminisme apa suka dibahas di Jerman atau bagaimana? Suka dibahas mungkin ya, balik lagi kalau misalnya ngambil contoh dari yang pemilihan itu kan emang selalu menjadi hot topic gitu ya, bagaimana posisi wanita sebenarnya di dalam pemerintahan yang gitu-gitu, dan mungkin karena udah diomongnya dari sejak lama, sekarang udah nggak, kalau aku ngelihatnya ya dari sosial media doang sih. Kalau dari sosial media Indonesia gitu ya, di Indonesia sekarang malah lagi aktif-aktifnya gitu, gerakan feminisme ini. Dan di Jerman mungkin karena pemerintahnya juga udah mulai ngedengar, terus regulasinya juga udah mulai baik, jadi udah nggak terlalu kenceng gitu suara feminisme ini. Tapi ya karena udah ada keadilan juga buat perempuannya itu sendiri gitu. Kalau di Jerman sih gitu. Jadi udah pernah kenceng, tapi udah nggak sekenceng dulu. Malah menurutku Indonesia lebih kenceng sih gerakan feminisnya sekarang. Ya harusnya kan lebih dipertanyakan lagi. Kencengnya itu kan gara-gara patriarkinya juga masih kenceng loh. Ya karena kan balik lagi yang saya bilang tadi, kayak di sini karena udah bener-bener si orang-orangnya juga bisa menghargai perempuan makin sini di Jerman, dan pemerintah juga udah mulai memberikan tempat perempuan, mulai perempuan aja mau ngapain aja ya silahkan, tapi ada batasan-batasan yang tidak mengganggu masyarakat lah istilahnya gitu. Jadi ya udah nggak akan gerakan kalau Indonesia mungkin bisa silakan. Gimana kau? Kalau Mbak Rofi nih gimana pandangannya nih tentang feminisme di Indonesia? Ya sama sih seperti gerakan mendobrak patriarki itu kan sebenarnya juga bagian dari ini ya, gerakan feminisme juga. Dan begitu sekarang sudah banyak, dan apa ya yang mereka lakukan itu sudah banyak yang udah punya komunitas sendiri-sendiri gitu loh. Jadi ada support group masing-masing, ada yang sudah concern bahas di buruh, di ekonominya, terus kemudian di edukasi seksnya seperti saya misalnya. Itu sudah tertata gitu, sudah banyak tertata. Jadi
tinggal bagaimana kita melakukan edukasi sih di bawah. Karena kalau kita gerakan feminisme cuman fokus di regulasinya kita, kayak di Jerman mungkin regulasinya udah bagus, sudah ketata. Kalau di Indonesia kan kita perjuangan RUU PKS saja dari tahun 2012, tahun entah kapan sampai sekarang banyak penghapusan pasal. Itu kan ya kita hanya akan buang-buang waktu kalau hanya fokus di regulasi. Cuman sekarang udah keren sih gerakan feminis yang banyak edukasi, apalagi jadi konten kreator ya di Instagram, di Twitter, jadi mudah diakses oleh banyak orang. Iya, ngomongin soal RUU PKS nih, tadi yang disinggung oleh Mbak Rofi. Di Jerman tentang pelecehan kekerasan seksual, bagaimana? Apakah masih terjadi fenomena kekerasan seksual atau yang tidak sama sekali? Atau bagaimana, Cak Nadim? Tidak sama sekali sih kayaknya, enggak. Ya, pasti ada 1-2 kali. Cuman enggak, entah kenapa si beritanya nggak pernah terlalu kenceng juga, mungkin ya nggak terlalu sering juga, mungkin beritanya kurang keangkat kalau misalnya memang ada pelecehan seksual. Tapi mungkin juga karena hukuman atau regulasi tentang pelanggar pelecehan seksual ini udah jelas juga, jadi mungkin kalau ada apa-apa langsung hukum dan benar-benar ditindak langsung gitu. Kalau di Indonesia kan harus, ya nggak tahu, ini saya lihatnya dari sosial media, yang mungkin baru kita menjawab. Kalau misalnya lihat dari sosial media, kalau ada pelecehan seksual itu harus ke sosial media dulu, baru ntar ditindak gitu. Kesannya Diusut. Iya, baru diusut. Kalau di sini kayaknya nggak ke sosial media gitu. Juga kalau di Indonesia itu, kalau kita mendapatkan pelecehan seksual itu ketika kita lapor ke pihak berwajib, yang ditanya mesti, kamu keluar di mana? Pakai baju apa nih? Jam berapa nih? Sama siapa? Iya. Apakah di Jerman juga masih seperti itu, Cak? Masih seperti. Misalnya di sini, kalau misalnya kita menjadi korban, pasti ditampung dulu sama polisinya, nggak bakal disalah-salahin dulu. Berarti nggak seperti Indonesia kan ya, Cak? Saya pribadi belum pernah jadi korban pelecehan seksual, jadi nggak tahu kalau misalnya jadi korban ke polisi gimana harusnya. Gitu. Jadi Jerman ini untuk urusan perempuan sudah lebih peduli gitu, lebih juga melibatkan bagaimana perempuan, sisi perempuan dan sebagainya gitu ya. Ya. Mungkin karena pimpinan negaranya juga perempuan, jadi lebih didahulukan. Pemimpin negaranya perempuan. Mantap. Iya. Harusnya Bu Megawati maju lagi jadi presiden. Soal tentang ruang gerak feminisme ini ya. Waktu dulu kita seperti era Kartini itu kan kita dituntut untuk tunduk pada laki-laki, masih memiliki sistem feodal Jawa gitu, kerajaan yang memang harus tunduk pada laki-laki, tidak boleh jalan saja kita harus merangkak gitu kan, kalau di depan laki-laki gitu. Melihat sekarang banyak ruang gerak yang sudah disediakan nih, banyak organisasi-organisasi perempuan yang memang sudah ada dan disediakan bahkan di PMI sendiri, apakah efektif gitu ketika kita ngomongin masa sekarang patriarki, organisasi-organisasi itu untuk bukan merubah ya, sekali lagi mendobrak patriarki yang ada gitu, atau membebaskan perempuan dari jerat belenggu yang sudah mengkangnya gitu. Apakah dirasa sudah efektif atau belum? Mulai dari Mbak Rofi dulu. Dirasa ruang lingkup perempuan yang ada di Indonesia ini efektif nggak untuk membebaskan perempuan dari jerat belenggu patriarki gitu? Ya. Siapa dulu nih? Mbak Rofi. Iya, Mbak Rofi dulu. Astagfirullah, Mbak Rofi. Iya, oke. Got it sih sama pertanyaannya.
Sebenarnya kalau dilihat dari aku tuh selalu merasa selalu orang yang ini ya, mungkin aku orang pandai bersyukur gitu. Jadi merasa bahwa yang kita capai sampai hari ini tuh udah patut sangat disyukuri dan diapresiasi gitu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan privilege gitu sebagai orang-orang yang punya itu. Misalnya nih kayak di PMI sudah ada Kopri nih misalnya gitu kan. Terus terus apa kayak gitu. Dari mulai dari PB sampai terus kemudian di rayon gitu, itu kan ada harusnya ada pembagian gitu, ada kayak pembagian pembagian apa ya mikirnya job gitulah. Kalau di rayon kita mau bahas apa, coba di rayon fokus ke edukasi kayak gini-gini kan. Jadi gerakannya itu kerasa masif. Kalau di rayon kita ngomongin edukasi terus ke masyarakat mengenai kenapa sih kok kok masih harus kiblatnya tuh harus laki-laki. Kenapa sih kok masih tabu ketika perempuan harus pulang malam? Kenapa kok masih tabu ketika perempuan speak up, call out kayak gitu? Kenapa gitu? Dan itu harusnya memang tersistem gitu lah, tersistem apa ya, terstruktur gitu dari bawah sampai ke atas. Kalau kita punya jejaring kayak PMI, kayak Kopri ini kan harus dimanfaatkan. Itu akan jadi masif sih karena itu juga yang jadi kekurangan kita. Kita udah getol ngawal regulasi dan sebagainya, tapi kita seringkali luput pada edukasi. Itu sih. Nadim melihat itu bagaimana pentanggapannya? Ya, tentu kalau dari organisasi perempuannya itu sendiri, organisasi yang isinya perempuan, itu sebenarnya bisa menjadi efektif karena kan seperti yang tadi dibilang sebelumnya kan, kayak feminisme itu terjadi gara-gara adanya patriarki. Nah, yang menjadi feminisme ini kan ya orang-orang yang berada di organisasi itu, misalnya perempuan-perempuan itu ya yang mengerti masalah perempuan kan, ya perempuan itu sendiri. Jadi yang bisa menuntut harusnya laki-laki, nggak terlalu patriarki, harusnya laki-laki seperti ini kan, yang merasakan itu kan perempuan. Sehingga kalau misalnya memang semua banyak perempuan yang bersatu menganggap apa aja masalah yang ada dalam diri perempuan, dan sebagai organisasi itu salah satu jalan yang baik sebenarnya untuk mendobrak patriarki, yang bisa mungkin jadi kesetaraan. Itu sih kalau aku. Soal kesetaraan juga nih, Cak. Ya. Apa namanya? Kalau kita ngomongin soal gender itu pasti teman-teman saya kalau kita ngomong soal gender itu yang terfokus selalu perempuan ya. Ya yang dibahas perempuan ya. Kenapa kok apa namanya orang-orang itu ketika saya ngomongin gender aja selalu yang titik fokus yang pertama kali muncul adalah perempuan gitu. Padahal gender adalah bukan itu gitu maksudnya. Nah, salah diskursus yang salah ini memang sebenarnya harus diperbaiki dulu gitu kan, Mbak Rofi ya. Sebagai ketua Kopri dulu mantan ketua Kopri, harusnya kan itu menjadi PR bagi Kopri selanjutnya nih untuk menyamakan persepsi dulu apa itu gender gitu kan, sehingga kita baru ngomongin patriarki dan feminisme dan lain sebagainya itu kan. Terkait itu saya mau menghubungkan dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia nih. Mungkin Cak Nadim ngikutin tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Lalu di situ kan pihak pelaku meminta untuk memaksa korban untuk melakukan perdamaian. Iya kan Mbak Rofi ya. Tanggapan Cak Nadim dalam hal ini gimana? Karena korban pelecehan seksual juga laki-laki. Iya. Itu yang harus ditegaskan ya. Kalau korban pelecehan seksual itu nggak cuma perempuan aja, banyak juga laki-laki yang malah ini parahnya oleh laki-laki lagi gitu ya. Yang melecehkannya laki-laki. Melihat kasus itu ya seharusnya
seharusnya di usut, ya, diusut, selalu lupa, diusut sebaik mungkin, maksudnya dari kepolisiannya juga, dan ya sayangnya KPI sendiri yang nyuruh untuk damai gitu ya. KPI-nya harus kan melindungi pegawainya, ini malah dijatuhi gitu. Sayang aja itu hal itu terjadi, sangat disayangkan sih. Harusnya korban itu benar-benar dilindungi dan ya mau didengarkan lah kira-kira apa masalahnya. Cuma kan kita nggak tahu kenapa KPI jadi gitu. Banyak yang menyayangkan juga sebenarnya. Mbak Rofi nih, tanggapannya gimana sebagai juga sama-sama bukan pegiat ya, pendukung RUU PKS. Karena kan kalau kita ngomongin RUU PKS itu yang selalu ada, saya benci banget ya ketika laki-laki sudah ngomongin RUU PKS, dia itu ngomong ya ini kan ruang lingkupnya perempuan bukan laki-laki ya, padahal kita kan sedang memperjuangkan korban, baik itu perempuan, baik itu laki-laki gitu kan. Menurut Mbak Rofi melihat kasus KPI bagaimana? Iya sih. Memang kalau kita lihat studi ya, lihat penelitian-penelitian itu masih banyak penelitian yang kekerasan seksual yang terjadi di ranah keluarga, terus kemudian komunitas, termasuk di tempat kerja gitu. Dan sayangnya hal itu dicoba ditekan untuk melindungi citra, melindungi nama baik keluarga, nama baik institusinya, kayak gitu. Dan itu sangat disayangkan. Sebelum ke kasus ini ya, yang kenapa kok sangat disayangkan juga ketika RUU PKS itu banyak dipangkas, apalagi di pasal yang melindungi atau yang melindungi apa ya, yang memberikan ini ya pasca trauma pada korban itu dipangkas. Kalau sahabati moderator sama Mas Nadim pernah baca berita seorang ibu yang memperkosa anak laki-lakinya masih umur 3 tahun di NTB kalau tidak salah, di Bima, itu bayangkan gitu loh, itu bisa terjadi. Nah, tadi bahwa kayak ada pembiaran atau dicoba ditekan gitu. Pun juga waktu aku baca beberapa literatur gitu kan, kayak penulis Esther itu ya, Esther yang kebetulan baru-baru ini aku baca gitu. Dan itu emang pembicaraan mengenai seks itu kan tabu sekali, mengenai seks itu sangat tabu, bahkan di ranah private itu juga sangat tabu dibicarakan, sehingga kalau terjadi sesuatu itu kayak dianggap kotor, jijik untuk dibicarakan. Akhirnya ya itu tadi, untuk melindungi citra, akhirnya nggak boleh speak up, nggak boleh call out. Ya itu tadi, di institusi pun akhirnya ya harus korban dipaksa untuk berdamai biar institusi KPI-nya ini tetap bagus gitu kan, citra di luarnya. Nggak ada inisiasi untuk berpikir menjadi korban gitu. Dan itu yang selama ini nggak disadari oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat kebanyakan ya, kalau bicara RUU PKS gitu. Atau kita ngomongin gender udah pasti jadi debatable dan itu urusannya perempuan gitu. Padahal kalau udah kayak gini terus dibuat biasanya kan kalau perempuan yang dilecehkan, mereka biasanya itu kan cuma jokes ya, cuman bercandaan gitu ya. Sekarang dibalik pada kasus kayak gini, terus dibilang itu cuman jokes, cuman bercandaan gitu. Sakit nggak itu hati kan, kayak gitu. Untuk Cak Nadim nih, ya, di melihat perempuan di Indonesia, kebanyakan nih Cak, bukan kasusnya, memang budayanya perempuan nggak sih kalau saling menjatuhkan. Perempuan-perempuan tuh kadang tuh susah untuk mengerti dirinya sendiri gitu Cak Nadim. Oke. Tapi dia itu juga mau merangkul sesama perempuan, tapi di sisi lain dia itu juga menjatuhkan sesama perempuan gitu loh, tidak saling support. Misalnya kayak oh lihat tuh, itu tuh si Rizka,
udah sukses, sekarang punya mobil, ih gila kali ya, kayak gitu tuh, itu perempuan banget gitu kan. Padahal kita dituntut untuk sama-sama mensupport perempuan gitu, untuk melihat kasus yang seperti ini, bagaimana sih Cak? Sebenarnya harusnya perempuan itu bagaimana gitu. Jadi curhat ya. Ah, berat pertanyaannya. Balik lagi tuh kembali ke perempuannya sendiri ya. Kalau dari aku ya, kembali ke perempuannya bagaimana dari awal tujuannya bersatu ya buat apa gitu. Untuk kalau emang bener-bener misalnya kalian sebagai perempuan bersatu untuk melawan patriarki ya, stick ke plan itu aja gitu. Jangan jadi malah nyalahin perempuan lain. Cuma ya aku aku nggak tahu, nggak pernah merasakan gitu karena aku bukan perempuan. Jadi mungkin yang lebih bisa menjawab Mbak Rofi kali kalau itu. Bagaimana Mbak Rofi? Sesama perempuan nih kita nih. Saya nggak berani Ya jawab. justru penasarannya tuh gini. Jadi ada pertanyaan nih sebenarnya yang ada di kepalaku. Tapi aku nanti dijawabin sama Mas Dim. Apakah di sesama laki-laki juga ada perasaan kompetitif seperti itu gitu loh. Nah, kalau di perempuan emang itu kerasa sekali gitu. Jangankan untuk hal-hal yang bersifat material ya, kayak misalnya pencapaian gitu. Oh, dia udah ini, udah mendapatkan apa ya, pencapaian lah dalam hidupnya, terus kita merasa bahwa kok seharusnya sih nggak kayak gitu, dia tuh loh usahanya nggak sebesar itu gitu, kayak nggak ada support satu sama lain gitu kan. Padahal kalau kita mau saling support satu sama lain, terus kita saling empowering gitu, bisa loh sebenarnya kita melakukan gerakan itu yang sifatnya masif gitu. Misalnya nih, saya yakin banget karena saya pernah berada gitu ya di dalamnya. Sesama perempuan di satu organisasi, bahkan di BSO Kopri gitu kan, ketika kita satu sama lain itu nggak ketemu idenya, nggak ketemu konsepannya, itu kita bisa saling menjatuhkan secara tidak langsung gitu. Ke orang lain, keluar ke orang lain di luar circle-nya kita yang seharusnya itu udah selesai. Kenapa nggak itu diselesaikan secara belak-belakan gitu? Nah itulah kan kemudian yang jadi perbandingan gitu. Biasanya kan perempuan gini, emang enak ngomong sama laki-laki ya jadinya, karena langsung selesai permasalahan gitu, daripada sama perempuan bilangnya selesai di forum tapi ternyata curhatnya di luar kayak gitu. Itu sebenarnya yang aku nggak tahu gimana konstruk awalnya bisa seperti itu, jiwa kompetensi sesama perempuan jadi setinggi itu. Tapi marilah dimulai dari sahabati yang sudah sadar gitu bahwa nggak akan nyampe perjuangan kita untuk mendobrak patriarki, untuk menggolkan RUU PKS, untuk bisa membuat pembicaraan mengenai seks itu menjadi hal yang tidak tabu lagi. Itu nggak akan pernah bisa terjadi gitu kalau kita nggak pernah bisa satu frame, apalagi di organisasi yang sama. Nah, itu apakah itu juga dirasakan oleh laki-laki gitu loh, Mas Nadim? Apa setinggi itu? Ya, baik Mas Nadim, gimana tanggapannya? Kalau perasaan kompetitif pasti ada. Kita ingin selalu lebih baik. Kalau ngelihat orang sukses, pengen sukses juga pasti ada. Tapi nggak nyampe, aku pribadi ya, kalau sebagai atau cowok lainnya, kalau aku pribadi nggak nyampe ngomongin di belakang. Saya dalam tatanan organisasi aja, kalau aku sebagai laki lebih seneng kalau ya benar, kalau misalnya ada masalah diomongin di forum aja udah, dan keluar dari forum ya kita berteman lagi. Bahasa kasarnya kita di forum tuh sampai berantem, tapi keluar forum ya udah kita berteman lagi aja seperti biasa. Kalau aku tuh lebih tipe orang yang seperti itu sih. Tapi balik lagi kayaknya tuh lebih ke sifat orang yang berbeda-beda sih. Ya, memang kebanyakan mungkin perempuan seperti itu, tapi kalau dibiasakan bisa kok. Jadi harus biasa. Kalau dibiasakan, masalahnya nggak mau biasa nih Cak, karena perempuan itu selalu digugat hatinya. Paham. Yang tidak rasional ya kan. Lebih ke hati. Iya, lebih ke hati. Nanti kalau kita nyamannya main sama laki-laki dibilang, ih cewek murahan, ya Allah.
Itu yang ngomong Iya cewek kan atau ya Mbak cowok ya Rofi gitu? ya? Yang ngomong gitu. Lah, sesama cewek juga Oh, ada sama. yang sesama cowok. Mbak Rofi gimana tanggapannya nih soal yang saya tadi, kalau kita suka ngomong sama orang cowok dikira cewek murahan, cewek nakal. Ya, ya kembali lagi sih karena memang itu adalah hal yang membudaya ya dari mulai kita kecil, mulai kita mulai udah puber nih sama orang tua kita pasti sudah sangat diwanti-wanti gitu buat untuk tidak terlalu dekat dengan laki-laki, dilarang pacaran misalnya gitu kan. Bahkan dulu sempet gitu orang tua saya, ibu itu mengatakan bahwa kalau seandainya apa namanya vaginamu itu bisa digembok, ya ibu gembok gitu biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Se itu loh, se apa kayak sekrusial itu pertemanan antara laki-laki dan perempuan gitu sehingga mindset yang berkembang sampai ke anak-anaknya, ke kita, ke teman-teman kita nih, ya kayak gitu bahwa yang kalau eh, perempuan yang temen laki-lakinya banyak itu ya dia nggak akan jadi perempuan baik-baik kayak gitu. Jadi mindset yang berkembang tuh kayak begitu. Padahal ya nggak juga, kita tinggal kemananya gitu. Kalau ceweknya yang menggoda gimana? Menggodanya bagaimana bang? Ini siapa ya? Kalau ceweknya yang menggoda gimana? Karena Kalau ya cowoknya tuh ya juga sih Mbak ya. Itu kan memang lahir dari konstruk pikiran orang zaman dulu sih Mbak ya. Yang suka hmm, mendoktrin anak-anak mulai dari kecil nih, kita dari kecil Mbak. ini ini Terus menarik sih yang dikatakan sama bijak kata ini. Kalau ceweknya yang menggoda gimana? Terus cowoknya jadi korban disebut pelecehan seksual. Menggodanya itu oh gimana sih? ya Menggodanya mungkin gimana sih biasanya? mungkin saya luruskan gini. Ada nih teman saya yang berstatement bahwa pelecehan seksual itu tidak akan terjadi ketika perempuan itu tidak menggoda terlebih dahulu. Gimana Cak Nadim melihat itu? Apakah benar laki-laki itu memandang seperti itu gitu tentang pelecehan seksual? Enggak lah. Paling gampangnya kan kita muslim. Kan disuruh menundukkan pandangan, ya udah itu aja. Paling gampang. Jadi kalau misalnya Iya. itu dijadikan pacuan ya berarti mohon maaf ya di sini perempuannya pakaiannya lebih kurang hot gimana gitu kan di Jerman. Mereka pakaian udah sebebas dia aja di kota seperti gimana dia aja. Kalau misalnya indikator dia bahwa pelecehan seksual itu gara-gara cewek pakai baju seksi, berarti saya udah jadi pelaku pelecehan seksual gitu. Karena kan sini orang pakai baju ya parah banget gitu ya, cewek-ceweknya gitu. Tapi ya kan balik lagi, kalau cowok kan kita diajarkan untuk menundukkan pandangan, ya kenapa kita nggak, daripada nyalahin cewek mending nyalahin diri sendiri dulu, lu tundukin pandangan dulu aja nih. Jadi kalau cowok yang nyalahin cewek gara-gara cewek pakai baju nggak bener, cowok jadi melecehkan perempuan, itu nggak valid, karena kan dari data juga banyak juga kan kayak sahabati yang pakai kerudung tapi tetap pakai jilbab, bajunya sopan tapi tetap jadi korban pelecehan seksual, itu juga banyak juga. Jadi pelecehan seksual ya kalau pelakunya memang udah sakit aja sih, pelaku pelecehan seksual menurutku. Nggak bisa menyalahkan perempuan sepenuhnya juga. Begitu dari saya. Gimana Mbak Rofi tanggapannya? Mbak Rofi udah gemes nih mau ngomong. Ya, itu selalu ditanyakan ya, apakah karena memang setiap kali kita membicarakan kekerasan seksual, walaupun tadi sebenarnya konteksnya yang sudah pertama kali dibahas adalah yang terjadi di KPI yang notabene adalah seorang laki-laki gitu korbannya gitu. Tapi apakah kemudian perempuan juga nggak punya potensi jadi pelaku? Ya juga ada gitu. Bahkan kalau kita ngelihat scrolling di media sosial tuh banyak juga komenan-komenan perempuan yang seksis gitu kan, dia yang lihat cowok dengan pakaian terbuka gitu, yang apa namanya
telanjang dada gitu, terus kemudian komentar-komentar seksi gitu. Dan itu juga punya potensi juga, laki-laki dan perempuan juga sama-sama punya potensi seperti itu gitu. Tinggal bagaimana sebenarnya itu tadi pola pikirnya kita menempatkan objek yang kita lihat gitu. Apakah yang kita lihat itu hanya sekedar objek seks gitu kan? Apakah kita kalau ngelihat perempuan terus terbuka gitu, akhirnya jadi yang kita pikirkan pertama adalah hal yang ini ya, yang katanya sahabat moderator tadi langsung sange gitu kan? Itu kan enggak juga gitu. Jadi ya saya sepakat sih sama Mas Nadim, di Jerman itu kan pasti lebih ini ya, lebih lebih sedikit muslimnya gitu kan, jadi lebih lebih banyak yang berpakaiannya terbuka gitu. Kalau itu bisa menjadikan alasan untuk bisa melakukan pelecehan seksual, tentu regulasi dan sebagainya tidak akan sebaik mungkin yang ada di Jerman yang seperti ceritakan Mas Adim tadi. Toh buktinya juga enggak ternyata. Itu ternyata juga tergantung mindset dan pola pikir kita. Ngomongin soal edukasi seks nih, Cak Nadim, bagaimana pandangannya? Bedanya di Jerman sama di Indonesia kentara banget pasti. Iya, jadi saya setuju sama Mbak Rofi. Kalau misalnya emang edukasi seks itu dari awal, dari kecil memang udah harus diajarkan gitu ya. Tapi ya sesuai levelnya masing-masing kan, misalnya umur berapa edukasinya seperti apa, umur berapa edukasinya seperti apa. Kalau di Jerman sendiri kebetulan saya dulu sempat culture shock ya, karena di Indonesia kan nggak pernah ada edukasi seks seperti itu ya. Jadi saya cerita dulu dari Indonesia. Waktu itu kelas 2 SMP, terus pindah ke sini, langsung masuk ke kelas 1 SMP. Jadi waktu itu ya, kelas 1 SMP. Diturunin setahun, dan pelajaran biologinya itu belajar tentang edukasi seks. Itu kayak, lah, mohon maaf, ini saya nggak pernah belajar di Indonesia, ini kayak, astagfirullah, dosa sekali gitu. Kayak, waduh. Tapi maksudnya diajarkan gitu. Yang paling gampangnya, kayak perempuan itu kalau misalnya laki-laki dan perempuan kalau misalnya berhubungan seksual, terus laki-lakinya keluar di dalam, mohon maaf ya bahasa, kadang itu bisa bikin perempuan itu hamil. Nah, yang itu diajarkan dari SMP. Nah, kalau misalnya sekarang di Indonesia banyak sekali kan kayak anak SMP yang hamil karena nggak tahu kalau misalnya habis berhubungan seksual, lalu mohon maaf keluar di dalam, itu jadi hamil. Mereka yang gitu-gitu nggak tahu. Nah, itu salah satu contoh aja sih. Jadi hal seperti itu di Jerman dari kelas 1 SMP udah diajarin. Yang itu padahal sebenarnya tabu banget, itu kan sebuah hal yang dewasa sebenarnya. Cuma itu kita udah diobrolin dari SMP. Wah, saya jadi pengen ke Jerman nih, Cak. Soalnya di Indonesia kita ngomongin soal, jangankan kita ngomongin soal alat kelamin gitu kan, pulang sama laki-laki malam hari saja udah diobrolin gitu. Sumpah itu. Itu emang budaya ini deh, ibu-ibu. Ini ada pertanyaan nih dari sahabat-sahabati. Apakah kopri itu, intinya ya yang saya tangkap ini dari sahabat Ajis ini, bukankah dengan adanya kopri itu malah membuat batasan perempuan dan laki-laki itu makin terasa gitu. Menurut Cak Nadim bagaimana menanggapi itu? Kayaknya kalau dari saya sendiri, sejauh ini saya nggak tahu kopri sebenarnya seperti apa gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan, ya kembali lagi, kalau misalnya dari koprinya sendiri yang bisa menjawab itu sebenarnya mungkin dari Mbak Rofi ya, karena sebagai mantan tua. Dari koprinya itu sendiri yang bisa menjawab apakah merasa, oh ini kita bikin gerakan ini efektif, ternyata kayaknya lebih bisa masuk kalau misalnya kita maju sebagai pengurus PMI aja gitu. Nah itu saya sendiri nggak bisa tapi pasti kan ada suatu hal yang
penting gitu, kenapa Kopri dibuat, tahu nggak? Kalau misalnya nggak efektif pun mungkin bisa dialihfungsikan, karena ya kita selalu butuh organisasi yang isinya perempuan, karena ya masalah-masalah perempuan ya terkadang perempuan yang lebih merasakan sehingga lebih bisa speak up dan bisa terdengar sama orang, ya harus perempuan itu sendiri. Kalau menurutku gitu. Atau gimana menurut Mbak Rofi sebagai Mbak Rofi gimana menanggapi Kopri itu adalah penyekat, makin membuat sekat antara perempuan dan laki-laki? Pertanyaan ini tuh pasti sahabat tim moderator juga sering banget dapat pertanyaan kayak begini. Seringkali kayak gitu ya, dirasakan bahwa ini mengkotak-kotakan, malah justru kita jadi mundur satu langkah ke belakang karena harus terpisah gitu kan antara gerakan laki-laki dan perempuan. Tapi ini yang justru aneh gitu loh ya kan, dari dulu sampai sekarang itu pengorganisiran perempuan itu banyak gitu loh, dari sejarah yang sudah lama itu ada gitu loh, pengorganisiran perempuan, ada Gerwani, ada ini dan sebagainya gitu loh. Berarti kan sekrusial itu nih perempuan diorganisir. Berarti sampai dulu waktu Orde Baru penggebosan terhadap organisasi perempuan juga luar biasa kencangnya gitu ya kan. Berarti kan mereka merasakan impact bahaya besar nih kalau sampai gerakan perempuan itu besar. Berarti itu ada impact-nya dong seharusnya pengorganisiran perempuan gitu. Kenapa kok kita nggak merasakan itu, nggak merasakan kebutuhan itu? Saya selalu menyampaikan juga sih sebenarnya ke sahabat-sahabati, ke teman-teman bahwa rasanya akan jauh panggang dari api kita membicarakan rancangan undang-undang kekerasan seksual dan sebagainya kalau itu kemarin-kemarin nggak ada Kopri gitu. Kayak akan, khususnya di Jember ya, kayak akan nggak kebahas gitu, nggak kebahas, nggak keambil pembahasan itu kalau nggak ada Kopri kemarin. Karena ada Kopri lah, kemudian kita jadi concern, karena kita bahas, pasti kita bahas dasarnya gerakan kita tuh apa sih gitu. Dan itu tadi sebenarnya concernnya kita tuh bukan hanya ngomongin perempuan kok gitu. Karena memang visi pertamanya Kopri itu kemanusiaan gitu. Jadi kita pengen perempuan itu juga dilihat sebagai manusia, nggak sebagai makhluk liar selain manusia gitu. Sama kayak gitu. Jadi ya penting lah, nggak dikotak-kotakan kok sebenarnya dalam, apalagi di tataran kaderisasi pertamanya kan sekolah Islam dan gender itu kan ada ini ya, ada laki-laki juga yang wajib ikut kayak gitu. Sebenarnya butuh support laki-laki juga, bukan malah digemboskan dengan kata-kata udahlah nggak usah ada Kopri ini bikin kotak-kotak gitu ya. Seharusnya itu tadi kata Mas Nadim, ada evaluasi gitu. Kalau memang dirasa hari ini gerakannya nggak efektif, ya dievaluasi lagi dong. Apa yang kurang dari Kopri sehingga nggak ada gerakan atau nggak ada inisiasi yang bisa dimunculkan, nggak ada produk yang bisa dibanggakan, nggak ada yang bisa ditular-tularkan ke adik-adiknya kayak gitu. Ya dievaluasi, jangan kemudian udahlah nggak penting nggak usah. Nah kita berarti nggak melihat lagi sejarah dan nggak melihat agenda global gitu, SDG saja kita ngelihat secara gender dan perempuan dan sebagainya. Masa kita di PMII nggak mau lihat itu sih kayak gitu. Ngelihat data aja kita masih perempuan secara ekonomi masih banyak data yang mengatakan bahwa pendapatan perempuan itu lebih rendah. Masih banyak perempuan yang tidak berani menawarkan gaji pertamanya dia, atau dia nggak mau menilai dirinya sendiri. Ya masa sih kita nggak mau lihat itu? Terus secara teknologi juga unicorn banyak dikuasai atau yang punya itu adalah laki-laki gitu. Ya masa sih kita nggak mau melihat peluang sebesar itu dengan tidak mengorganisir perempuan di PMII loh. Dengan yang selalu terkenal dengan tagline kadernya yang paling banyak. Kan Eman ya? Iya. Saya malah sering mendapatkan pertanyaan gini Mbak Rofi. Kopri itu nggak ada gunanya di PMI. Kopri itu faktanya di lapangan, Kopri itu hanya sebagai pelengkap kaderisasi saja. Kaderisasi formal. Seperti Kopri itu nggak ada ruang geraknya nggak jelas. Terus habis gitu acara cuma SIG, SAG, SAG, SKK. Nah, itu kayak gitu-gitu. Nah, kalau kayak gitu kan kaderisasi PMII kan juga bisa gitu. Ngapain harus dibentuk Kopri? Gimana Mbak Rofi tanggapannya?
aku sih merasakan perbedaannya ya. Mungkin karena aku nggak tahu itu yang bilang yang lebih lebih senior dari aku kah atau gimana, aku nggak tahu ya. Cuman aku sendiri merasakan perbedaannya karena aku merasakan eh, pamper yang dulunya bukan Kopri ya, dulunya ada pemberdayaan perempuan, terus kemudian dialihkan ke BSO Kopri, diwajibkan tuh di tahun 2014 tuh, aku bisa merasakan perbedaannya gitu. Kalau memang masih dianggap sebagai pelengkap kaderisasi, eh, Penyempurna ibaratnya cuma kaderisasi. melengkapi kerja. Iya, penyempurna kaderisasi gitu. Aku merasa, aku balik lagi ya, ke aku orang yang pandai bersyukur mungkin ya. Jadi aku merasa ya alhamdulillah dong, kaderisasi itu punya support system seperti Kopri gitu, yang itu bisa membuat kader putri mau meneruskan ke jenjang ini kaderisasi formalnya gitu. Aku bisa merasakan sekali gitu perbedaan pengurusan Kopri pengurusan perempuan yang naik ke tataran cabang, ke tataran PKC dan PB. Yang aku rasakan di cabang banget sih waktu aku pertama kali masuk PMI dan belum ada Kopri, bisa dihitung banget itu berapa yang naik ke cabang, berapa yang mau ikut kegiatannya PMII gitu. Dan itu memang ada bedanya. Jadi kalau ada yang bilang nggak kelihatan, ya mohon maaf mungkin beliau lebih senior atau gimana, jadi saya nggak tahu, atau adik-adik yang sudah tahunya sudah Kopri gitu aja. Dan itulah tadi balik dievaluasi lah apa yang dilakukan, bukan terus kemudian inisiasinya langsung udah bubar aja gitu. Gimana Kak Nadim tanggapannya? Eh, sebagai mungkin Kak Nadim di situ belum ada Kopri ya, kan di PCI PMI Jerman gitu. Tapi apakah dirasa karena melihat Kopri di Indonesia itu seperti itu gitu? Maksudnya hanya sebagai BSO pelengkap gitu. Iya. Ya, kalau misalnya dengar cerita dari Mbak Rofi tadi juga ya, dan melihat sejarah dia kenapa Kopri didirikan pasti ada fungsinya, dan ya balik lagi kalau dari aku sendiri, kalau misalnya emang ujung-ujungnya tidak efektif ya emang benar dia harus evaluasi, tapi ya pastikan ada ya pasti ada fungsinya gitu. Masalah efektif atau enggak mungkin itu dari wilayah kopinya itu masing-masing. Mungkin di Kopri daerah mana mungkin aktif, mungkin di daerah lain enggak aktif. Kalau di Jerman belum ada banget gitu. Itu ya kembali lagi tadi kata Mbak Rofis, ya aku setuju ya. Dievaluasi kalau memang tidak baik, jangan dibubarkan 100% gitu sih. Kalau ngomong soal feminisme itu batasannya apa aja sih, Mbak Rofi? Aku gini ya, aku malah semakin kesini tuh, ya ini nggak menjadi doktrin ya, nggak menjadi doktrin terus kemudian harus diamini oleh banyak orang gitu. Kalau kita kemarin-kemarin menganggap bahwa feminisme ini kan gerakannya awalnya cuman gerakan awalnya diinisiasi karena pengen setara aja gajinya kan antara laki-laki dan perempuan, terus kemudian berkembang dari gerakan sampai ke gerakan lingkungan dan sebagainya gitu. Terus kemudian kalau aku pribadi sih merasa bahwa feminisme ini adalah suatu bentuk kebebasan gitu. Kebebasan ekspresi, kebebasan akses dengan tanggung jawab, dengan responsibility masing-masing gitu kan. Dan tanggung jawab itu nggak hanya sekedar oh ya aku sadar itu sebenarnya salah, aku sadar sebenarnya benar gitu. Nggak hanya itu, tapi kita siap benar-benar dengan apa yang sudah kita sudah kita ambil gitu keputusannya. Jadi kalau ngomong batasan kebebasan itu apa gitu kan? Itu nggak terbatas gitu. Sebenarnya kita selalu mengatakan kebebasan itu kan ada batasannya ya, batasan norma, batasan hukum dan sebagainya. Jadi kalau aku ngomong feminisme sebenarnya batasannya itu apa sih? Yaitu kebebasan, dan kebebasan itu kan dibatasi oleh norma hukum dan sebagainya gitu. Jadi senyampang itu norma masih bisa digeser atau itu bisa dirubah dengan budaya yang bisa dirubah dan digeser. Terus kemudian hukum kita yang bisa dikembangkan dan bisa lebih ramah terhadap perempuan, lebih ramah terhadap manusia gitu. Aku rasa ya disitulah feminisme itu berada gitu. Jadi ruang lingkupnya luas sekali, tidak ada batasannya apa gitu kan. Kita di segala sektor ada gitu kan. Gerakan kita dari mulai tataran basis sampai ke regulasi ada gitu.
Jadi tidak terbatas selama norma-norma yang mengikat kita itu masih belum ramah terhadap semua manusia. Oh, menurut Cak Nadim, bagaimana terkait barrier feminisme ini? Batasannya ya kodrat manusia, maksudnya memang benar nggak ada batasnya. Jadi feminisme itu silakan kalian mau bicara apapun tentang kesetaraan, tentang hak wanita ya bicarakan aja gitu. Asal tidak melebihi kodrat manusia, dalam artian kalau misalnya jangan sampai ada tema kayak karena perempuan hamil laki-laki juga harus hamil, atau karena perempuan menstruasi maka laki-laki harus menstruasi. Kan itu ekstrim banget ya. Dan ada orang kayak gitu. Jangan sampai ke situ lah. Dan ya kenapa ya bicara aja apapun masalahnya, dibicarakan saja, di speak upin aja. Ingin gaji yang sama ya di speak up kan, pengen hak yang sama ya harus speak up juga. Dan orang-orang yang speak up ya yang memang pantas ya feminis, gerakan feminis itu sendiri ya, karena yang tahu masalahnya itu adalah perempuan, yang merasakannya adalah perempuan, dan yang harus speak up juga perempuan, dan laki-laki juga harus membantu juga sebenarnya. Nah, baru ngomongin soal feminisme lagi nih ya, dalam perspektif Islam. Itu kan suka ada orang yang salah kaprah terkait bahwa laki-laki itu adalah pemimpin, ya kan? Tapi dan itu selalu disalah kaprahkan gitu, tanpa melihat ayat selanjutnya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga gitu. Iya kan Mbak Rofi ya? Kita sudah biasa di forumnya Ya. kita, omongan kita tuh nggak akan dilegitimasi, nggak akan diakui gitu, nggak akan dikatakan valid karena memang backgroundnya bukan pondokan gitu. Ya. Jadi saya sering sekali bilang bahwa ya ayat tersebut itu kan kalau dibahas gitu, kalau seandainya memang itu menjadi satu dasar yang menyeluruh general gitu, yang ngomong pemimpin itu harus laki-laki, itu tidak akan pernah diperdebatkan oleh ulama gitu. Saya rasa yang lebih banyak belajar. Bahkan banyak ulama yang laki-laki pun juga banyak yang ini ya, yang sangat terbuka dengan diskursus gender gitu. Jadi kalau memang mau ngaji itu ya ngajilah ke ulama yang ada gender itu dan lihat perspektifnya mereka. Kalau saya yang ngomong, saya rasa nggak akan pernah dipercaya karena tidak ada validasi saya, karena saya bukan lulusan pondok pesantren dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau saya boleh ngasih jawaban sih ya, silakan banyak-banyak membaca bukunya Yai Faki dan Buya Husen, bahwa beliau-beliau ini ulama loh ya, ngajinya kurang apa sih gitu kok sampai bisa tidak menstrikkan satu hukum bahwa itu general pemimpin adalah laki-laki, seperti itu. Dan Nadim bagaimana tanggapan dalam pandangan Islam itu? Iya, pertama-tama ya bisa dibilang disayangkan, banyak juga orang yang menelan dalil itu secara tanpa dikunyah, itu langsung menelan aja. Kayak laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarga, maka dari itu perempuan wajib nurut. Iya, tapi itu kan kayak bukan berarti, malah kalau aku melihatnya ya, setelah melihat ajaran itu kayak ini adalah suatu keuntungan atau suatu beban nih. Berarti kan saya sebagai pemimpin keluarga nih, kalau misalnya sampai istri saya nggak bahagia gara-gara keputusan saya, kalau sampai anak-anak saya nggak bahagia, berarti saya yang dosa kan, karena saya yang memutuskan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya adalah keuntungan atau malah beban buat seorang laki-laki gitu. Jadi sayang aja kalau misalnya kayak laki-laki, apalagi zaman sekarang gitu ya, terus malah memakai ayat Al-Quran dan hadis sebagai validasi kalau istri itu harus nurut sama saya, pokoknya saya ngomong gini ya nurut gitu. Sangat disayangkan. Soalnya balik lagi, kenapa laki-laki yang memimpin tuh, kita ngaji lagi aja kalau itu. Cuma sayang banyak orang yang menjadikan itu validasi gitu, ayat-ayat itu validasi. Kan perempuan juga kan manusia, punya hati juga kan, harus diajak ngobrol, jangan disuruh nurut-nurut aja gitu. Sepakat Cak Nadim, sepakat.
Saya sangat sepakat sekali. Ngomongin soal peran domestik nih. Bagaimana tanggapannya Mbak Rofi ketika melihat perempuan itu zaman sekarang saja masih banyak sekali ditemui perempuan itu juga laki-laki itu tidak mau mengurus rumahnya karena laki-laki itu selalu berpikir bahwa urusan rumah, urusan dapur ya itu perempuan gitu. Bahkan saya itu selalu dapat perkataan itu seperti ini. Waktunya masak nih, ayo kamu yang perempuan masak. Loh, kenapa kalau laki-laki gitu loh? Kenapa kok nggak kamu yang masak? Kenapa kok harus saya perempuan gitu? Kenapa kok titel laki-laki dan perempuan itu selalu dibawa ketika kita ngomongin soal masak, dapur, dan lain sebagainya gitu. Mbak Rofi, bagaimana tanggapannya? Ya, itu nggak akan pernah hilang sih selama tadi ya. Saya kan tadi kan dibahas mengenai apa sih gunanya Kopri gitu. Termasuk salah satunya itu sebenarnya mengubah mindset yang kayak begitu gitu. Dan itu nggak akan pernah bisa terwujud dan akan selalu dirasa gagal yang dilakukan oleh Kopri tanpa support dari semua yang ada, termasuk sahabat-sahabatnya ya. Untuk tidak melanggengkan pemikirannya seperti itu. Tapi gini, tidak kemudian adanya gerakan feminis ini terus kemudian membalik keadaan ya, bahwa laki-laki yang harus ada di domestik, perempuan yang harus di ruang-ruang publik gitu. Nggak gitu juga konsepnya, karena memang saya selalu berprinsip bahwa keluarga ini adalah lumbung peradaban ya, pusatnya peradaban, mulainya peradaban, dari mulai bangun pagi kita ketemu keluarga dan sebagainya, dan akan sangat disayangkan kalau hanya salah satu pihak yang punya peran di dalamnya gitu, kayak misalnya hanya ibu yang jadi patron mengasuh di rumah, akhirnya nanti anak-anaknya berkembang sangat banyak sisi feminimnya misalnya, atau si ayah yang ngambil peran di dalamnya gitu, akhirnya tidak ada figur ibu gitu, dan itu memang menjadi apa ya, menjadi hal yang harusnya kita wujudkan gitu, bahwa ngomong domestik dan publik itu bukan lagi peran gender, bukan lagi mengenai gender expression dia harus maskulin, dia harus feminim, bukan lagi gender identity dia harus laki-laki, dia harus perempuan kayak gitu, enggak. Pun juga ketika kita ngomong masalah yang ada di luar ya, kayak kata Mas Nadim tadi, di luar sana permasalahan dunia kita itu makin banyak, masa iya itu harus hanya dikerjakan oleh laki-laki? Kalau saya ngelihatnya sih kasihan laki-lakinya malah ya kan, kalau gitu hanya dikerjakan oleh laki-laki gitu dengan banyak permasalahan yang ada gitu. Jadi ya yang benar sih ya pembagian peran tadi, dan semuanya ada dalam figur di domestik itu ada figur keduanya, laki-laki dan perempuan, pun di publik juga kayak gitu, karena kita banyak yang semakin banyak masalah. Cak Nadim, bagaimana tanggapannya terkait itu? Ya kalau misalnya masalah perempuan harus masak itu kesepakatan bersama antara suami dan istri lah. Kalau itu nggak pure kalau kamu jadi istri kamu masak, enggak. Malah kan kalau mengambil contoh Rasulullah benar-benar melayani istrinya kurang melayani apa gitu, kayak malah kesannya dia yang benar-benar mengasihi istrinya, ya, menyayangi banget. Jadi kalau misalnya masih ada yang kayak gitu ya, dan bawa-bawa Islam kayak sayang aja. Sayang. Padahal yang mencontohkan nggak gitu sebenarnya. Nggak menuntut perempuan harus masak, harus gimana, enggak. Gitu sih. Seru banget ya Cak Nadim sama Mbak Rofi ini, pembahasan feminisme ini memang saya itu banyak banget keluh kesah karena saya selaku yang kadang itu suka menjadi korban patriarki ini ya. Jadi saya tuh agak kesel sama cowok itu sebenarnya. Sekarang kalau mau curhat silahkan, siapa tahu bisa klarifikasi. Karena waktunya sudah hampir mau jam 9 nih. Mungkin kru alienasi bisa mengundang lagi untuk membahas feminisme karena masih banyak banget yang harus perlu kita bicarakan terkait ini gitu. Saya mau tanya kedua bintang tamu kita ini.
eh, perempuan itu harus memilih untuk menjadi wanita yang berpendidikan atau wanita karir, atau harus menikah dulu? Di sini ada pertanyaan gini, perempuan harus memilih bekerja atau berkeluarga gitu, malahan. Mbak Rofi, silakan tanggapannya. Kenapa sih perempuan tuh harus suruh milih gitu loh? Bagus, bagus. Kenapa harus suruh milih gitu? Saya tadi bilang ya bahwa saya tidak mau ini menjadi doktrin ke sahabat-sahabat atau yang menjadi audiens hari ini gitu. Tapi saya mengartikan feminisnya adalah kebebasan ya. Jadi saya sama sekali tidak menjudge keputusan perempuan yang kemudian setelah dia pengennya menikah cepat di umur 24, pengen menikah terus kemudian baru berpendidikan. Nggak masalah juga. Saya juga tidak menjudge perempuan yang sampai umur 30 dia fokus ke pendidikan, ke karir gitu. Karena memang itu menjadi concernnya dia. Kayak gitu. Dan ada apa ya? Ada dampak positif yang dia berikan di situ gitu. Nggak ada yang salah dan nggak dan memang kenapa harus memilih gitu. Kalaupun harus memilih ya biarkan perempuan itu yang menentukan dengan responsibility-nya dia, dengan pertimbangannya dia tanpa paksaan. Jadi terserah dia mau milih, terserah perempuan mau milih yang mana, asalkan itu tidak sebuah paksaan, itu kesadaran pribadinya dia, dengan tanggung jawabnya dia, dengan keputusan dia, dan dampak yang dia berikan tuh apa, kayak gitu sih. Kalau dari pendapatnya Cak Nadim nih, perempuan harus suruh milih apa? Bekerja atau keluarga gitu. Kenapa harus memilih kalau bisa dua-duanya? Kan maksudnya perempuan ini ya, perbedaan perempuan dan laki-laki ya. Perempuan itu lebih bisa multifungsi dan perempuan biasanya lebih bisa melakukan itu, dan banyak juga sih orang-orang yang melakukan itu. Dia berkeluarga ya, mengambil pendidikan ya, kerja juga ya, bahkan sampai 3 hal dia ambil. Banyak banget perempuan. Jadi yang kalau misalnya ada yang nanya, kamu mending pilih nikah dulu atau pendidikan dulu? Kalau misalnya bisa semuanya kalau perempuan. Atau kerja, lebih pilih kerja atau ngurus anak, ya dua-duanya bisa kok gitu. Kenapa harus milih satu? Gitu sih. Cak Nadim, sejujurnya kalau semua laki-laki di seluruh Indonesia berpikiran seperti Cak Nadim, mungkin patriarki akan menipis. Dan gerakan feminisme tidak segencar sekarang, Cak Nadim. Makanya kalian harus banyak menyuarakan tugas-tugas kalian. Siap. Tugas kita bersama. Tugas kita semua. Ya, tugas kita bersama. Kalau juga disuruh mengevaluasi nih, Cak Nadim sama Mbak Rofi. Ketika ini terakhir ya, pertanyaan terakhir nih. Ketika kita membahas soal feminisme, terus agenda perempuan, terus atau perempuan melakukan gerakan atau acara apapun, itu yang saya banyak temui adalah laki-laki itu selalu ogah-ogahan. Untuk laki-laki itu selalu ogah-ogahan gitu loh, untuk ikut nimbrung masalah perempuan gitu. Karena mungkin ya dianggap kayak, ya Allah, perempuan itu cek ribetnya, maunya A, taunya B, disuruh milih B, taunya milih C gitu kan. Nah, mungkin laki-laki itu merasa ogahnya itu di situ gitu. Seharusnya sebenarnya ini salahnya, bukan, kalau diomongin salah sih nggak ada yang salah ya. Sebenarnya ini yang diskursus yang keliru ini, apa dari gerakan perempuannya yang memang salah atau dari laki-lakinya yang salah, supaya tidak apa. Misalnya saya kasih contoh saja lah, ketika kita ngomongin RUU PKS, itu kan satu gerakan yang diusung oleh Mbak Rofi? Komnas Perempuan. Komnas Perempuan. Nah, ketika sudah diusung dalam pemerintah prolegnas, itu kan selalu dijegal oleh laki-laki, seakan-akan laki-laki itu kayak
ya apa sih perempuan nih? Ganggu banget regulasi pemerintah yang mau saya atur gitu. Kayak gitu. Nah, bagaimana Mbak Revi menanggapi itu? Mungkin kalau saya salah, mohon dibenarkan. Pertama sih ya yang pengen, bukan koreksi ya, apa kayak evaluasi lah ya, jangan mengeneralisir. Ini sampai ada yang ini. Ingat, jangan selalu menyudutkan kaum laki-laki gitu. Jadi yang menjegal itu tidak hanya laki-laki. Kalau kita mau mengevaluasi juga sebenarnya apa sih sebenarnya gunanya kita tuh memaksakan regulasi, bukan maksa regulasi, mengadakan regulasi yang mengharuskan ada perempuan gitu kan dalam ini ya, pencalonan pencalonan legislatif harus ada perempuan gitu kan. Itu tujuannya kan sebenarnya ingin ingin keputusan-keputusan terus regulasi-regulasi itu lebih lama ke perempuan. Tapi itu kan juga susah. Jadi kalau ngomong yang menjegal itu laki-laki ya, eh, itu terlalu general ya. Maksudnya ada beberapa yang seperti itu. Atau jangan ngambil contoh itulah, misalnya kalau di kehidupan sehari-hari kita, misalnya kalau perempuan itu dianggap tadi diminta A atau B, bilang terserah, terus ternyata sekarang mintanya C kayak gitu. Itu kan sering terjadi ya kayak gitu sebenarnya. Itu yang jadi mindset ke laki-laki, bahwa jadinya perempuan ini ribet kayak gitu, banyak maunya atau nggak ketebak. Ya, ya kalau kita ngomong di masalah RUU PKI terus kemudian yang menjegal itu laki-laki, rasanya terlalu diskriminasi ya, kita terlalu mengeneralkan laki-laki, padahal di situ yang jegal juga ada dari pihak partai gitu kan. Terus kemudian ada dari ke komunitas organisasi-organisasi agama misalnya yang menjegal gitu. Jadi nggak general ya, nggak general hanya laki-laki. Mungkin waktu itu yang mewakili bicara kan gitu, kenapa mindset perempuan ini maunya apa kayak gitu, karena memang kita nggak dibiasakan untuk ini loh. Kalau iya ya iya, kalau memang tidak ya tidak. Jadi kayak perempuan itu memang dikonstruk menjadi people pleaser gitu, yang menyenangkan hati. Jadi kita susah untuk bilang iya kalau memang iya, susah untuk bilang tidak kalau memang menolak. Jadi akhirnya kayak gitu. Dan itu menjadi kebanggaan kadang buat kita gitu. Perempuan kan selalu benar, ladies first kayak gitu. Nah, itu pun sebenarnya juga dikonstruk dan dibawa oleh perempuan. Kan sayang banget ya. Kita selalu menyudutkan laki-laki ini, kenapa sih kok selalu menyalahkan perempuan? Nah, perempuannya juga nggak mau ini, kita nggak mau untuk ngubah mindsetnya kita bahwa ya kita harusnya kayak gitu, kalau iya iya, kalau enggak, dan merubah mindset kalau perempuan selalu benar. Ya, semua orang itu punya peluang melakukan kesalahan dan semua orang tuh bisa jadi pembelajar kayak gitu. Kalau Cak Nadim bagaimana pendapatnya? Kalau misalnya masalah isu perempuan, kalau untuk mendiskusikan apa yang perempuan rasain, terus apa masalah ada perempuan tuh kayaknya laki-laki nggak harus terlalu terjun. Menurutnya yang harus ngobrolin itu adalah perempuan itu sendiri, karena balik lagi yang ngerasain itu perempuan, dan yang tahu permasalahan bener-bener itu perempuan. Tapi laki-laki misalnya sebagai pemegang keputusan atau apa gitu, ntar di ya sebagai pemegang keputusan misalnya, itu wajib mendengar keluhan-keluhan dari perempuan ini gitu. Kira-kira perempuan ini maunya dipandang seperti apa sih, atau perempuan tuh pengennya diberi peran apa sih supaya sama gitu, kita jalan-jalan bersama tuh seperti apa ya. Balik lagi, kewajiban laki-laki sendiri ya menurutku sih wajibnya mendengar dan merespon gitu. Kalau apa memang ikut mendefinisikan masalahnya mungkin iya, tapi yang lebih pantas kayaknya perempuan kalau masalah itu. Jadi bukan terlalu kewajibannya hanya mendengar, bukan hanya mendengar, harus mendengar dan merespon itu. Dan sadar kalau misalnya memang perempuan punya masalah-masalah yang ya seperti cuma perempuan yang ngerasain, misalnya pelecehan seksual kayak di catcalling atau disentuh sembarangan atau dan lain-lain, masalah emosi misalnya, itu cuma perempuan yang ngerti dan laki-laki wajib mendengar. Kalau aku segitu. Gitu. Oke. Sudah di penghujung acara nih, Cak Nadim. Dari tadi banyak yang minta untuk ngomong bahasa Jerman. Waduh. 2 kata untuk perempuan, Cak Nadim, pakai bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. 2 kata untuk perempuan. Iya. Perempuan tuh saking spesialnya nggak bisa cuma 2 kata.
apa ya? Jadi, apa, Tapi saya minta 2 kata. um, Apa? uh, ya gini aja. Frauen sind toll, aku bilang gitu. Artinya adalah Apa tuh artinya? wanita adalah makhluk yang hebat. Wanita adalah makhluk yang hebat. 5 kata ya? Iya ya. Oh, ya udah perempuan hebat gitu aja. Mbak Rofi, 2 kata untuk perempuan. Spesial dan Unik, kompleks. 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 Mungkin Mbak Rofi bisa ada pesan-pesan untuk Alienasi ke depannya bagaimana? Aku kan ini ya follow setelah Alienasi menghubungi, aku langsung follow Alienasi dan ini apa buka-buka podcast sebelumnya gitu dan luar biasa sekali sih ada forum yang bisa seperti Alienasi gitu. Artian begini, forum-forum yang biasanya diinisiasi yang saya rasakan loh ya, yang saya rasakan gitu. Nggak tahu semua orang akan merasakan apa enggak. Yang diinisiasi oleh PMI itu biasanya forumnya sangat formal, terus kemudian ada tendensi untuk menguasai forum, baik dari pihak narasumbernya, baik dari pihak pesertanya, kayak gitu. Dan Alienasi membuat acara di mana peserta, audiens yang jadi ini ya, jadi peserta di kolom chat misalnya, terus narasumber, terus kemudian moderator menjadi teman saling saling ini ya, teman kesalingan ya, saling memberi, saling memberikan informasi, saling mengedukasi. Jadi forum-forum seperti ini tuh harusnya banyak dilakukan ya, banyak dilakukan agar agar semua orang tuh punya kesempatan untuk memberikan ilmu dan menerima ilmu gitu. Jadi setiap kali saya masuk ke forum itu senang sekali ketika menjadi audien terus menjadi gelas kosong itu jadinya menerima perspektif baru itu dengan sangat mudah kayak gitu. Dan Alienasi tuh kayak membawa pergeseran itu dan itu sangat menyenangkan sekali atmosfernya. Saya ucapkan sangat terima kasih. Kak Nadim, bagaimana? Ya, pertama aja terima kasih udah mau mengundang ke Iki yang sebenarnya cukup berat, tapi ternyata setelah dijalanin asik juga ngobrolnya. Ya semoga kedepannya Alienasi bisa tetap gitu ya untuk membawakan topik-topik yang mungkin berat untuk banyak orang, tapi dibawakannya dengan santai seperti ini sehingga orang-orang juga mulai jadi melihat gitu bahwa banyak isu-isu penting, tapi sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik-baik dan bisa mudah dimengerti. Jadi semua pun melek akan masalah-masalah yang ada di dunia ini gitu, di Indonesia gitu sih. Di maju Ya. terus Alienasi, semoga bisa terus membuat hal-hal yang menarik seperti ini. Mungkin cukup ya, Kak Nadim, Mbak Rofi, terima kasih atas ilmunya yang sudah di-sharing-sharing pada sahabat-sahabat yang tadi nonton. Penutup dari saya adalah meskipun